Pemirsa, oknum polisi melakukan penembakan terhadap siswa SMK bernama Gama di Semarang, Jawa Tengah. Gama merupakan siswa kelas 11 yang berprestasi. Awalnya disebutkan ada tawuran sebelum penembakan terjadi, namun rekaman CCTV menunjukkan sebaliknya. Tidak ada tawuran saat peristiwa penembakan. Bahkan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI, Kapolrestabes Semarang membenarkan tidak ada tawuran saat peristiwa penembakan. Lantas bagaimana kasus ini bisa diselesaikan dengan menegakkan keadilan? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, sudah bergabung bersama kami di studio. Kemudian ada anggota Kompolnas Khairul Anam dan juga sudah bergabung melalui sambungan online anggota Komisi 3 DPR RI M. Nasir Jamil. Selamat petang Bapak-Bapak, kita menuju ke Mas Anam dulu. Mas Anam, kalau kita lihat diskursus di publik ini kan yang dipertanyakan adalah sebetulnya ada tawuran atau tidak? Kalau temuan dari Kompolnas sendiri gimana? Nah, pertanyaannya jangan langsung ke situ. Pertanyaannya apakah peristiwa tersebut betul ada penembakan ataukah tidak? Clear ada penembakan. Apakah salah? Penembakan itu jelas salah. Apakah sesuai prosedur? Jelas tidak sesuai prosedur. Dan memang harus ditangani. Lah sekarang ini lagi proses etik sama pidana. Ya, kami mengawal soal etiknya, termasuk juga soal pidananya. Lah, pertanyaan berikutnya begini, kok bisa ada peristiwa tembakan gitu ya? Lah, di video yang di Alfamart itu memang sepotong begitu. Jadi itu ada orang naik motor kenceng, ya kan? Kalau di video Alfamart memang nggak kelihatan apakah bawa sajam dan tidak, karena kualitas dari videonya memang harus dicek sama lab 4. Habis itu balik gitu ya. Karena yang dikejar ini belok ke kiri masuk ke gang, terus dia balik di depan masjid itu balik. Nah, karena awalnya itu dia ketemu sama anggota, ya anggotanya minggir noleh ke belakang, lihat ini balik, dia putar balik juga, langsung ditembak. Lah, proses penembakan itu clear lah, itu nggak ada perdebatan, itu salah, itu harus dihukum, itu pidana. Baik. Lah, terus dicek siapa anak-anak ini, ya lah ngecek siapa anak-anak ini ditarik panjang sekali, apa namanya rentang waktunya, CCTV, video dan sebagainya, memang ada persoalan kenakalan remaja. Tapi kan itu bukan alasan, ya. Mau kenakalan remaja kayak mau rampok, ya bahkan misalnya kalau saya dulu di Komnas mau teroris kayak nggak boleh ditembak, gitu. Dan polisi memang bukan untuk nembak. Jadi begitu. Jadi ada rangkaian peristiwa yang memang tapi di momentum penembakan clear itu penembakan begitu, ya eksesif begitu. Penggunaan senpinya, tapi ketika ditarik memang ada kenakalan remaja tersebut. Tapi itu bukan berarti itu terus ada alasan untuk nembak orang, enggak. Kalau memang itu bukan alasannya, lantas penembakan ini terjadi karena apa kalau temuan Kompolnas? Sepanjang yang kita lihat di video dan kami periksa ya, penyidik terus korban ketemu sama korban yang ditembak tangan, ketemu sama anak-anak itu, terus ketemu juga sama pelaku penembakannya. Ya, sementara ini memang kami simpulkan ini memang ada persoalan di penembaknya. Baik. Ya, emosinya nggak terkendali. Emosi karena apa itu ya? Ya, kita nggak tahu. Tapi kalau kita tanya apakah ini narkoba ataukah tidak, udah dicek darah, dicek rambut, itu tidak ada. Gitu. Tapi ini memang ya inilah anggota yang dalam tanda petik memang koboi ugal-ugalan. Ini memang harus Tadi yang belum terjawab adalah Anda mengatakan berkali-kali ada kenakalan remaja, dan pertanyaan Vita juga belum terjawab. Apakah ada tawuran di situ? Ada kenakalan remaja gitu ya. Makanya salah satu yang menjadi concernnya Kompolnas adalah strategi bagaimana polisi berhadapan dengan problem kenakalan remaja. Lah, kami tidak mau itu ada kekerasan karena ini remaja, masa depan kita dan sebagainya. Makanya salah satu komitmen misalnya yang kami ketemu sama Pak Kapolda, ini anak-anak bagaimana, terutama yang dijadiin tersangka Pak Arianto. Saya bilang nggak bisa ini balikin ke sekolah. Ini ada komitmen mereka dikembalikan ke sekolah. Gitu. Dan itu menurut saya baik. Ke Bang Nasir sekarang. Bang Nasir, temuan dari Komisi 3 setelah adanya RDP dengan Kapolrestabes Semarang ini seperti apa? Ya, rapat dengar pendapat beberapa waktu lalu itu kan dalam rangka untuk mengkonfirmasi terjadinya penembakan terhadap Gama oleh oknum anggota kepolisian. Dan memang akhirnya ada pengakuan bahwa tidak ada tawuran. Itu artinya
bahwa penembakan itu kan pertanyaannya apakah dilakukan dengan kesadaran dan sengaja atau tidak sengaja begitu. Nah, ini kan sedang didalami oleh pihak kepolisian. Tapi memang boleh jadi kalau kita merunut ke belakang itu ada sejumlah Kapolda juga yang berkomentar ya, tapi bukan yang maksud saya ada beberapa Kapolda ya di Sulawesi Selatan, di Maluku Utara, di Sulawesi Utara, ya bahkan juga ada warga yang setuju misalnya kalau dilakukan tembak di tempat bagi pelaku tawuran. Jadi mungkin ini berimbas ya kepada anggota-anggota di lapangan sehingga mereka melakukan itu, dan itu memang tidak dibenarkan, apapun alasannya tidak bisa dibenarkan. Ya. Nah, Komisi 3 hari ini memang sedang mendalami. Tadi saya mendengar bahwa pihak keluarga kecewa, tapi sekali lagi ingin sampaikan bahwa ini bukan akhir ya. Jadi RDP itu bukan akhir, bukan setelah kita selesai RDP lalu selesai. Tidak, kita tetap menindaklanjuti, mendalami. Kebetulan saja memang ini sudah memasuki masa reses. Jadi tidak tertutup kemungkinan juga nanti di masa reses ya kita juga akan melakukan kunjungan ke Semarang misalnya untuk menindaklanjuti rapat dengan pendapat beberapa waktu lalu, sembari juga akan mengundang orang tua korban. Oke, nanti kita akan dalami lagi ke Bang Nasir. Tadi ada pertanyaan dari Mas Anam yang belum terjawab di Bang Nasir ya. Tapi kita menuju ke Pak Arianto dulu. Pak Arianto, sebetulnya kalau kita melihat SOP atau prosedur oknum polisi melepaskan tembakan itu yang diperbolehkan dalam kondisi yang seperti apa? Ya, gini, polisi menggunakan senjata itu ada aturannya, dan aturannya itu ada di dalam Perkap. Perkap itu mengenai bagaimana penerapan tindakan kepolisian, ya, menurut peraturan-peraturan yang memenuhi standar HAM. Saya yang bikin Perkap itu tahun nomor 8 tahun 2009. Kira-kira begini bunyinya ya. Senjata api yang dipegang oleh polisi itu hanya digunakan untuk membela diri, menyelamatkan seorang dari ancaman dibunuh. Jadi baik untuk polisinya sendiri ataupun untuk orang lain. Misalkan orang udah mau dibacok sama orang gila gitu, itu polisi boleh tak bunuh orang itu boleh. Supaya dia tidak sampai membunuh ini kan gitu kan. Tapi harusnya senjata itu hanya untuk melumpuhkan. Nah, makanya itu ya, yang di dalam itu, di dalam penggunaan senjata, secara umum polisi itu, aturan umumnya kalau menggunakan tindakan, itu mulai harus dari yang lemah dulu, persuasif, agak keras, bentakan, kemudian pakai alat tapi tidak mematikan, terakhir baru boleh pakai senjata api yang mematikan itu. Berarti ya? Ya, gitu. Itulah, makanya kemarin dalam kasus ini, saya telepon kepada Kabid Humas. Saya ingin jawab ya, apa yang terjadi ya. Baik. Yang terjadi begini Pak, saya juga agak lega waktu karena Pak, ini ada informasi tawuran, ya, informasi tawuran, tapi kemudian tawuran itu selesai, terjadi kejar-kejaran, pas kejar-kejaran itu, gitu, melintas anggota narkoba itu, Ibda itu, pulang dinas malam-malam kan, jadi saya udah tanya juga Kapoltabes, dia tidak sedang berdinas. Yang dikejar itu masuk gang. Nah, yang ngejar 3 orang ini masuk gang juga, tapi karena ini masuk gang nggak bisa ngejar lagi ya, dia balik. Nah, ketika balik inilah papasan dengan itu tadi yang pakai narkoba itu, karena dia ngacung-ngacung ini katanya Kabid Humas ini ya katanya dia disangkanya begal, sehingga dia tembak dor 3 orang itu. Itu ceritanya gitu. Tadi kalau Pak Hermawan mengatakan orang ini emosinya Pak, itu yang terjadi kayak gitu Pak. Dan saya percaya itu adalah gitu. Makanya saya bilang deh, ini apapun yang terjadi, nggak ada Anda itu jangan nutup ya. Anda ini jelas salah. Tapi kenapa Anda ketika ekspos kok yang diutarakan cuman yang parang-parang itu? Yuk mestinya yang diekspos yang nembak itu dong. Gini gitu. Nah, dia beralasan begini. Enggak Pak, soalnya yang nembak-nembak itu ditangani oleh Irpolda, Propam. Kami hanya nangani yang itu itu Anda salah tuh nanti. Kamu pasti nanti dituduh menutup-nutupi kesalahan anggota dengan memframing bahwa ini suatu kejahatan. Itu rugi polisi, saya bilang. Sekarang juga ya, yuk minta maaf pada masyarakat. Apapun yang terjadi minta maaf. Dan kita akan proses itu anggota yang salah tembak
dan secara transparan. Mestinya kemarin tuh yang press release itu kalau Anda juga disertai dengan propam, jadi seimbang kan gitu. Ini jadi kesimpulan saya Pak ya. Ini hanya kekurangan pelihaian polisi itu memframing, memberikan berita apa yang ada dan untuk menangkis tudingan-tudingan yang polisi buruk. Itu saya kira ini mesti untuk koreksi Humas Polri. Baik. Kita sudah bolak-balik ngomong tapi nggak berubah-ubah selama ini gitu. Transparan apa yang ada, terangkan apa ada, jangan ditutup-tutupi anggota gitu. Kira-kira itu Pak. Lalu ya bagaimana dengan proses etik dan proses hukum Bang Anam terhadap oknum pelaku Aibda RZ ini? Kita akan bahas usai jeda, tetaplah di Kabar Petang. Oke, sebelum kita menuju ke Mas Anam dan juga Bang Nasir, saya mau mendalami lagi Pak Arianto. Pak Arianto, kok tadi Pak Arianto menyampaikan bahwa oknum polisi ini menembak karena di saat yang bersamaan bertemu dengan orang yang membawa parang. Ya. Apakah orang yang membawa parang itu memang korban ini atau gimana? Bukan. Bukan, orang lain? Bukan. Saya nggak ngerti ya. Iya. Ceritanya tuh begini Bu. Ketika ada terjadi kejar-kejaran itu, si ini yang oknum ini lagi pulang dinas. Oke. Pulang dinas dia melihat kejar-kejaran dong. Yang dikejar masuk ke gang. Tapi kemudian yang ngejar itu nggak jadi masuk, dia balik. Iya. Tapi balik itu dia dengan membawa parang. Oke. Nah, katanya Kabitumas ini ya, disangkanya itu begal, dia langsung dor. Oke, Itu jaraknya terjadi. berapa itu? Nggak tahu saya. Oh, nggak tahu, Dia oke. ditanya cuman gitu aja sih, makanya itu. Oke, kita Baik. menuju ke Mas Anam. Ya, Adit ya. Mas Anam, ini bagaimana dengan tindakan eksesif yang dilakukan oleh polisi dengan melakukan penembakan? Kalau kita lihat di CCTV, artinya ini kan tidak ada sesuatu kalau tadi Pak Arianto mengatakan boleh ditembak kalau terancam atau bahkan membahayakan nyawa si polisi itu. Tapi kan ini jaraknya masih cukup jauh kalau dari CCTV. Anda melihatnya seperti apa? Begini, secara kasat mata di CCTV Alfamart ya, karena ada CCTV yang lain, ada rekam jejak digital yang lain yang memperkuat peristiwa secara utuh. Tapi kalau CCTV Alfamart itu dengan kualitas CCTV yang harus dideketin dengan teknologi. Tapi kalau dengan kasat mata, ancaman langsung sepertinya tidak ada. Betul. Oleh karenanya memang tidak ada alasan apapun sebenarnya anggota ini diperbolehkan untuk menembak. Bahkan untuk menembak, melumpuhkan aja tidak ada. Oleh karenanya memang kami di Kompolnas mendorong itu etiknya jalan, pidananya jalan. Nah pidananya itu kalau kita lihat konstruksi kasusnya ya minimal 338 ya, terus kami komitmen obrolan dari Polres, dari Polda gitu, ditambahin soal pemberatan soal anak. Nah ini kan juga penting. Betul. Gitu. Nah itu di peristiwa penembakannya. Lah ada hal yang penting lagi begini sebenarnya, karena ini melibatkan anak ya. Nah itu kami komitmen sama Pak Kapolda, Kompolnas, karena saya turun sendiri di sana, ketemu sama sekolah, ketemu sama anak-anak, ketemu sama keluarga korban, hampir lengkap gitu. Itu salah satu permintaannya memang dikembalikan ke sekolah. Jadi yang kemarin TSK macam-macam kalau dikembalikan ke sekolah. Dan kami setuju itu. Kenapa? Karena ini juga mentradisikan, ayolah, khusus untuk remaja, khusus untuk anak-anak, jangan pendekatan kekerasan. Gitu. Ini masa depan kita. Lah, makanya ngajak kepala dinas, ngajak dinas sosial untuk galang ini. Gitu. Jadi nggak boleh lagi misalnya polisi nyelesain itu kalau ada kenakalan remaja lah, apalah. Pasti nggak akan selesai kalau nggak bareng-bareng gitu. Apalagi dunia digital, kita nggak tahu bikin status dan sebagainya. Untuk ego eksistensinya, makanya pendekatan kekerasan khususnya untuk kenakalan remaja sudah cukup. Banyak pengalaman kayak gitu ya, Padang, Bekasi, terus terakhir ini cukup harus komprehensif. Ada pendekatan kemasyarakatan, balikin lagi ke sekolah, dididik dengan baik gitu. Masyarakatnya juga disentuh. Nah itu yang komitmen kami dengan Pak Kapolda dan dengan Pak Kapolri. Oke, soal kasus hukum nanti kita akan bahas, tapi kita mau fokus dulu. Saya mau menuju ke Bang Nasir. Bang Nasir, kalau menurut Bang Nasir sebagai Komisi 3 yang merupakan mitra dari kepolisian, betul nggak tadi ada temuan bahwa oknum polisi ini menembak karena memang ada ancaman, ada orang membawa parang. Itu betul nggak? Sepengetahuan yang kami tahu dan itu juga sependengaran yang kami dengar, memang tidak ada ancaman.
Ya, tidak ada ancaman terkait dengan apakah orang membawa parang dan lain-lain sebagainya. Dan itu juga sudah diakui ya oleh Propam Polda Jawa Tengah ya. Sebenarnya ini kan karena tidak profesionalnya dalam menjalankan tugas dan menggunakan senjata api. Nah, karena itu kami memberikan dukungan terkait dengan kepolisian daerah Jawa Tengah yang tidak akan menutupi kasus ini dan akan membuat terang menderang sehingga nanti katakanlah oknum polisi tersebut bisa mendapat sanksi etik maupun juga masuk ke ranah pidana sehingga ada semacam efek jera agar ke depan soal profesionalisme itu menjadi terdepan, penggunaan senjata api juga harus hati-hati begitu. Jadi ini harus kita kawal bersama, di samping tadi Mas Khairul Anam sampaikan, kita juga harus melihat akar masalahnya, ya, sehingga kemudian kita tidak kemudian capek di hilir, tapi hulunya tidak pernah kita selesaikan. Akhirnya kita selalu memungut masalah, sementara hulu yang harus kita beresin tidak pernah kita berikan solusi begitu. Baik, lalu Bang Nasir, ketika kita lihat bahwa di sini ada penembakan yang dilakukan, motif sebetulnya dari hasil pemeriksaannya apa? Motif dari oknum ini melakukan penembakan itu apa? Kalau tidak ada ancaman di situ? Begini, kita kan menghormati proses yang dilakukan oleh kepolisian daerah Jawa Tengah terkait dengan oknum polisi tersebut. Sementara DPR itu kan mengkonfirmasi, berusaha untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat karena peristiwa itu juga terjadi sebelumnya juga ada peristiwa yang sama meskipun tidak serupa begitu ya. Oleh karena itu kami tidak masuk ke ranah seperti itu, tapi kami mendorong agar ini dibuka terang menderang tanpa ada yang kemudian disembunyikan, dan kami kemudian mendapatkan jawaban bahwa ini akan dilakukan secara terang menderang ya. Dan sekali lagi kita menghormati proses hukum yang sedang didalami. Dan mudah-mudahan tadi itu tidak ada istilahnya hal-hal yang ditutupi. Berikan sesuatu yang terbaik untuk masyarakat sehingga mereka akan kembali percaya kepada institusi kepolisian karena apapun yang kita berikan alasan, sejumlah peristiwa terkait dengan penembakan itu telah memberikan semacam penurunan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Jadi apa yang dilakukan oleh kepolisian daerah Jawa Tengah ini itu paling tidak akan memberikan kepercayaan kepada publik bahwa polisi tidak main-main ya terhadap oknum petugasnya atau aparatnya yang salah tembak, ya apalagi yang ditembak itu anak-anak. Oke, kita menuju ke Pak Arianto. Tadi dikatakan oleh Bang Nasir bahwa tidak ada hal yang mengancam yang kemudian membuat oknum polisi ini menembak korban. Itu gimana, Pak? Saya dari cerita Kabid Humas itu jelas pasti nggak ada ancaman itu. Wong dia itu cuma dibilang ketika itu balik papasan lihat dia itu pakai golok diacung-acungan gitu, langsung refleks tembak dor gitu. Gitu. Nah, kalau mau tanya ya, apa motifnya? Kalau saya pikir ya, ini akar masalahnya adalah pemahaman daripada anggota itu dalam menggunakan senjata api. Baik. Sudah ada aturan secara detail, tapi di lapangan itu, Pak ya. Saya 50 tahun jadi polisi, Pak. Selalu kalau itu langsung tor itu udah dulu pernah. Saya selamat sekarang ini karena dulu waktu saya nembak gitu nggak kena orang. Pernah saya pas ngawal tahanan ya dia mandi, lari saya langsung tor gitu, Pak. Yang terjadi. Padahal itu nggak boleh kan itu. Nah ini makanya saya bikin peraturan itu sudah ada, Pak, bahwa nggak boleh menggunakan senjata api hanya untuk membela diri atau diri orang lain. Itu bunyinya cuma gitu tok saja. Jadi dalam kasus ini tidak ada alasan satupun. Makanya itu saya sangat menyayangkan ya adik-adik kita tuh di lapangan ya. Kenapa Anda udah tahu jelas ini salah? Kok masih ditutup-tutupi bahwa ini dalam melaksanakan tugas, dalam melaksanakan tawuran gitu ya. Tapi ini boleh saya nanti menyampaikan saran ya. Untuk solusi ini jangan kita melihat kepada kenapa polisi salah tembak terus gitu ya. Evaluasi kembali kenapa polisi dipersenjatai dengan senjata yang tidak standar HAM. Saya kemarin udah lapor pada Pak Kapolri, Pak tolong dievaluasi mengenai sarana polisi itu yang tidak standar HAM jangan dipakai. Yang tidak standar HAM-nya seperti apa? Mungkin boleh dijabarkan. Senjata pembunuh itu nggak standar HAM. Ya. Senjata polisi itu hanya senjata pelumpuh. Baik. Itu. Jadi pembunuh itu hanya bisa diberikan kepada polisi yang memang menghadapi
ancaman memang Misalnya itu di perbatasan, teror dan baik. KKB dan sebagainya. Tapi kalau untuk polisi membubarkan tawuran, kasih senjata pelumpuh, penjerat, telah pembius, kemudian itu harusnya. Itu saja sudah cukup sebetulnya. Itu suatu solusi yang paling tepat menurut saya. Kalau itu seandainya polisi sekarang ya, saya mengusulkan juga. Polisi yang di lapangan nggak perlu dikasih senjata api. Ya. Kasih senjata tapi pelurunya karet. Nah, contohnya kayak gitu. Oke, itu yang harus jadi perhatian ya Pak. Harus ya? dikerjakan Oke. kalau emang itu kita kita menuju mau ke Mas menang. Anam. Mas Anam, jadi pertanyaannya adalah ini motifnya sebetulnya apa kalau temuan dari Kompolnas? Karena tadi dikatakan tidak ada hal yang mengancam, kemudian sebelumnya juga disebutkan bahwa pihak kepolisian membenarkan bahwa ada oknum polisi yang menembak ini diduga karena melerai tawuran, tapi Propam mengatakan hal sebaliknya. Kalau dari rangkaian ini, apa sebetulnya motifnya, apa yang terjadi? Pada peristiwa yang ada di depan CCTV Alfamart itu jelas kok, gitu ya. Mau ada motifnya, tidak ada motifnya, Iya. itu clear. Itu pelanggaran. Pak Arianto tadi udah jelas tadi ngomongnya ini pelanggaran SOP dan sebagainya. Bagi kami memang ini esensi. Bahkan Pak, kalau kita lihat video ya, CCTV-nya dan kita tanya kepada yang bonceng itu atau yang kena tembak juga, karena kami juga ketemu sama korban yang kena tembak yang masih hidup, itu memang dia langsung naruh motornya di arah sebaliknya di tengah jalan langsung nembakin. Oke. Lah itu koboi sekali gitu lah. Itu memang tidak dibolehkan. Sehingga pertanyaan apa motifnya tidak penting. Tindakan itu udah salah. Baik. Tindakan itu sudah salah. Oke. Lah makanya kita tunggu ini sekarang kami ketat nih soal kapan sidang etiknya. Sebenarnya sudah berproses. Salah satunya sudah kena ini 20 hari. Ya, dalam minggu depan ini pasti sudah ada sidang etiknya dan pidananya udah jelas. Oke. Kami sedang komunikasi sebagai Kompolnas untuk ngawasin itu. Oke, tapi Kompolnas juga nyelidikin soal motifnya itu nggak? Meskipun tadi Pak Mas Anam menyampaikan sorry. bahwa ini Kalau motif ada di nggak CCTV. penting. Iya, iya. Ini udah terjadi jelas penembakan. Kalau ngomong apa yang terjadi peristiwanya secara utuh, kami telusurin semua. Makanya kami ketemu sama keluarga korban, kami ketemu sama guru, kami ketemu sama anak-anak itu. Nah itu yang penting lah. Saya setuju dengan Pak Nasir Jamil ya. Memang salah satu, dan ini nyambung dengan Pak Arianto tadi, pendekatan polisi ini memang jangan pakai senpi, kecuali kondisi-kondisi khusus Ya, ya, gitu. Kalau kita sebutnya non lethal weapon Pak ya, ada listrik, ada bios, ada Baik, macam-macam. ada senjata yang melumpuhkan. Itu dia. Ya. Dan satu itu, yang kedua kenakalan remaja, karena ini kan di Semarang itu kan banyak kasus tuh dulu. Pendekatannya komprehensif dong, ajak yang lain. Ajak yang lain itu ada dinas pendidikan, ada dinas sosial dan sebagainya. Baik. Gitu. Kita ingin ke Bang Nasir. Bang Nasir, ini kan ada usulan dari Pak Arianto, kemudian dipertegas juga oleh Bang Hairul Anam tentang penggunaan senjata api bagi institusi kepolisian. Senjata pelumpuh saja cukup jika berhadapan dengan masyarakat. Anda akan mengkaji ini juga di Komisi 3? Iya, saya setuju bahwa memang harus dievaluasi secara kritis dan itu nanti akan berdampak terhadap revisi ya aturan soal penggunaan, pemakaian atau pemakaian penggunaan senjata api itu sendiri. Bahkan kalau kita lihat di luar negeri itu saya pernah melihat satu tayangan di mana pelaku kejahatan itu justru ditembak oleh polisi setempat itu tidak di tempat yang berbahaya dan tidak mematikan begitu. Jadi pelurunya itu tidak mematikan tapi membuat orang tersebut bisa jatuh. Nah ini kan harus harus diterapkan maksud saya. Artinya jangan sampai senjata api itu ya digunakan ya untuk membunuh ya. Nah karenanya evaluasi terhadap pemakaian penggunaan itu juga harus dilakukan. Setahu saya memang senjata api itu tidak dibawa ya, kecuali dalam dinas dan untuk dinas pun itu harus ada SOP-nya. Kapan harus digunakan dan kapan harus ditembakkan dan dalam situasi apa. Ketika misalnya polisi menggunakan senjata api. Tadi Pak Arianto sudah menyampaikan dalam keadaan terdesak, nyawanya terancam, ada nyawa orang lain terancam, sehingga polisi punya diskresi untuk menggunakan senjata api. Dan oleh karena itu sekali lagi memang perlu Kapolri mengevaluasi ini sehingga kemudian ke depan tidak lagi kita dengar ada polisi tembak polisi atau polisi tembak warga dan lain sebagainya. Jadi memang harus ada evaluasi yang kritis terkait penggunaan senjata api oleh aparat atau petugas terutama di institusi kepolisian. Oke, baik. Nanti kita tunggu perkembangan penyelidikan. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Nasir, kemudian Mas Anam dan juga Pak Arianto atas waktunya sudah bergabung Terima bersama kasih, kami. Gina, Aditya. Sehat selalu semuanya.